Haleluya. Saudara, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat 21, firman Tuhan berkata dengan jelas, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saudara, kenapa Alkitab mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah? Apa hubungannya? Kenapa Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai lidah? Siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Firman Tuhan hari ini berhubungan dengan iman dan kuasa perkataan. Seringkali tidak disadari oleh manusia bahwa perkataan manusia itu bisa berbuah. Perkataan manusia punya daya cipta. Alkitab katakan hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya. Menggemakannya berarti mengatakan terus-menerus berulang-ulang. Menggemakannya berarti mengumandangkan terus. Punya kebiasaan mengatakan. Akan memakan buahnya. Saudara, lidah bagian yang kecil daripada tubuh manusia ternyata memiliki kekuatan, kuasa, sehingga perkataan yang dikeluarkan oleh mulut, dibentuk oleh lidah, ini ada buahnya. Mungkin ada orang yang bingung, kenapa firman Tuhan ngomong seperti ini? Makanya di dalam 1 Petrus 3 ayat 10, firman Tuhan dengan jelas berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya. Loh, siapa yang mau mencintai hidup? Tentu saja semua orang cinta hidup. Ya, sakit aja diobati. Semua orang ingin hidup, bahkan yang diinginkan bikin hidup lebih hidup. Kalau hanya hidup, biasa. Tapi hidup yang benar-benar hidup. Semua orang ingin mencintai hidup. Dan di dalam kehidupan, semua orang ingin melihat hari-hari baik. Ya, pasti. Kalau pedagang, ya, untung. Kalau manusia biasa, sehat. Ya, kalau ujian, lulus. Ya, kalau ada pencobaan, menang dari pencobaan. Diuntungkan, diberkati, pasti. Semua orang ingin melihat hari-hari baik dalam hidupnya. Namun firman Tuhan selanjutnya berkata, ia harus menjaga lidahnya. Loh, kalau orang ingin mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, jaga lidahnya. Apa kaitannya dengan Amsal 18 ayat 21? Ternyata lidah memiliki hubungan dengan hari baik, memiliki hubungan dengan apa yang kita alami. Makanya 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Bagi orang yang menganggap kekristenan hanya sekedar keagamaan, menipu itu sudah barang yang biasa. Makanya orang Kristen jadi pedagang pun ya harus jujur. Jadi pengelola harta miliknya Tuhan harus jujur. Ya. Saudara, lidah bisa menggemakan hal-hal yang baik. Ketika lidah menggemakan hal-hal yang baik, maka orang yang mengatakannya akan memakan buah yang baik. Lidah juga bisa menggemakan hal-hal yang tidak baik. Maka orang yang menggemakan mengatakan juga dapat memakan buah yang tidak baik.
Karena perkataan itu punya kuasa. Kemarin minggu saya jelaskan Dr. Masaru Emoto dari Jepang membuat satu penelitian, ya, dan itu dipublikasikan di dalam satu jurnal. Ya. Di dalam bukunya ia menjelaskan ternyata air bisa menyerap, menyimpan, dan bereaksi terhadap emosi manusia yang dipaparkan kepadanya. Air saja, ketika orang yang mengatakan dengan emosi marah gitu, air saja. Itu partikel-partikelnya itu bisa membentuk satu konfigurasi yang mengerikan, menakutkan. Dikata-katain yang kasar, dikata-katain yang tidak baik. Partikel air saja loh bisa membentuk konfigurasi yang tidak baik. Sebaliknya, Dr. Masaru Emoto meneliti ketika air dikatakan kepadanya hal-hal yang menyenangkan, musik yang baik, musik yang lembut, bukan musik yang hingar-bingar. Ya, perkataan-perkataan yang baik, yang positif. Dilihat dari mikroskop elektron, maka di situ bisa dikatakan bahwa kristal-kristal molekul air itu bisa membentuk satu konfigurasi yang indah. Yang indah. Loh ini diteliti loh saudara. Cuma air loh. Sudah tahu? Padahal tubuh manusia itu terbuat dari air. Bukan terbuat ya, terdiri. Berapa persen? 70% manusia itu apa? Air. Makanya kalau ada orang yang ngomong baik terhadap orang itu, pasti rasanya nggak enak itu kan. Nggak enak. Partikel air yang di dalam itu mesti membentuk satu konfigurasi yang nggak enak, nggak baik. Ya, ini udah diteliti. Ada penelitian lain yang mengatakan bahwa ketika dua tanaman, yang satu diberikan kata-kata yang baik, kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik, ini tanamannya akan bertumbuh bagus, sangat subur, lebat, hebat. Tapi kalau ini tanaman, diomongin kemarahan, maki-maki, ujaran kebencian dan sebagainya, tanamannya jadi kuntet. Ini sudah diteliti, saudara. Makanya tadi pagi saya menyampaikan satu penelitian dunia di bidang ilmu psikologi, ilmu kejiwaan yang disebut dengan afirmasi positif. Afirmasi itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah penetapan yang positif atau pengakuan yang sungguh-sungguh. Ternyata afirmasi atau pengakuan yang sungguh-sungguh, penetapan yang sungguh-sungguh, yang berisi pernyataan positif kepada diri sendiri, ini bisa menyingkirkan pemikiran yang negatif di dalam benak manusia. Loh, ini artinya apa? Artinya begini, afirmasi atau kata peneguhan, kata pengakuan yang sifatnya positif, itu ternyata memberikan dampak yang baik, menyingkirkan hal-hal yang negatif. Contoh, kalau orang ini mengatakan tubuhku sehat, saya sehat, pasti saya sembuh, pasti saya sembuh. Ini enggak usah Kristen ya. Ini ilmu kejiwaan. Ya. Kata-kata penguatan dengan kekuatan laten jiwa. Saya tahu. Tokohnya dulu sering kasih ceramah dengan inisial MT. Wah, yang namanya itu ya. Iya. Saya bisa, saya bisa. Afirmasi positif yaitu pengakuan, penetapan yang positif. Contoh, ketika
orang gugup menyelesaikan skripsi, menyelesaikan tesis, menyelesaikan disertasi. Dia ngomong, saya bisa menyelesaikan. Saya bisa menyelesaikan. Saya bisa melampaui hal ini. Saya membimbing tesis itu 4 orang. Skripsi 3 orang. Hari-hari saya itu cuma dioyak-oyak. Apakah Bapak punya waktu? Apakah Bapak punya waktu? Saya punya 24 jam. Mau bimbingan saya jam 12 malam. Karena mereka sama-sama sibuk. Ya. Saya ngomong, tenang, pasti selesai. Pak, bagaimana Pak tanda tangan? Nanti kirim saja tanda tangan, nanti saya hubungkan dengan elektronik. Nanti kalau sudah yang ujian terakhir saya tanda tangan. Tenang. Kamu wisuda tahun ini. Saya tolong. Wah, terima kasih Pak. Lega, Pak. Saya mendengar itu. Loh, bener loh. Ternyata kata-kata yang positif itu bisa membuat orang itu menyingkirkan ketakutan, kecemasan, dan sebagainya. Ini. Maka, satu penelitian di Carnegie Mellon University, ini seorang itu dapat meningkatkan kemampuan mereka mengatasi kecemasan, memecahkan masalah itu dengan afirmasi, pengakuan yang positif. Contoh kalau jengkel sekali sama orang, rasanya jengkel, pengen gitu. Karena kasih Kristus saya pasti bisa mengampuni. Karena kasih Kristus saya pasti bisa mengampuni dia. Saya bisa mengampuni dia. Tuhan berikan kasih Kristus saya bisa mengampuni. Loh, ada orang loh ya. Orang itu tidak ngerti. Ada masalah kecil aja, masalah kata-kata saja. Kalau ketemu bencinya kayak ampun, enggak bisa mengampuni. Wong dosanya sendiri dengan Tuhan saja segede gentong aja ya. Segede rumah ini mungkin. Diampuni kok. Kalau ngampuni orang lain enggak bisa. Makanya afirmasi positif, perkataan itu diteliti secara dunia saja. Punya pengaruh. Ya. Ada satu pepatah mengatakan, we are what we think. Kita ini seperti yang kita pikirkan. Ya. Ketika kita memikirkan hal yang positif, lalu mengatakan hal yang positif. Afirmasi positif ini ternyata mampu menyingkirkan hal yang negatif, kecemasan-kecemasan. Nah, kalau orang dunia saja, orang di luar Tuhan saja, mengerti tentang afirmasi positif. Kita mesti mengerti yang namanya deklarasi iman. Katakan bersama-sama. Deklarasi iman. 2, 3. Itu afirmasi positif itu istilahnya sama. Kita ini lain. Deklarasi iman. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Ayub jelas menuliskan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku loh. Makanya saudara-saudara jangan takut. Kalau takut benar-benar menimpa loh. Gendruwo ini metu tenan gitu kan. Kenapa metu? Ada tas kresek itu penang angin. Pulwo tenanan gendruwo ya. Padahal cuma tas kresek ya. Orang takut itu mudah kaget. Ada kucing oyak-oyakan lari yang di atas pohon miri aja. Guru-guru. Wite miri buah gitu. Padahal cuma kucing kejar-kejaran. Ayub juga mengatakan, dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Semakin kita cemas, takut. Wah. Lihat. Ya. Sama dengan orang itu. Dulu saya pernah khotbah tentang pengharapan di dalam Tuhan. Saya masih ingat. Ya. Pengharapan itu dari kata bahasa aslinya itu artinya apa? Mengharapkan dengan sungguh dan sangat. Ya. Percaya, mengharapkan. Tapi pengharapan ada yang negatif juga. Ada orang yang berpengharapan tapi negatif. Makanya ada ketakutan, kecemasan. Saudara lihat di sini semua. Orang kalau takut cemas, itu mengatakan, datanglah ketakutan, kecemasan. Saya takut, saya cemas, saya takut. Bayangkan. Betapa jiwa kita akan meresponi dengan ketakutan. Benar-benar jadi takut. Ya. Makanya Ayub
memberikan satu pengakuan. Seperti itu. Ini. Kalau afirmasi positif saja bisa mendatangkan kekuatan, terlebih ketika kita memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Makanya salah satu kekurangan dari orang-orang yang tidak bertumbuh itu apa? Kurang baca firman. Ya, makanya ini guru-guru sekolah minggu, ini mesti kembali kepada awal. Anak itu setiap hari itu belajar baca, hafal firman. Kita ini mesti baca, hafal firman. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika kita banyak baca firman, dengar firman, baca firman, dengar firman, terus masukkan firman, isinya firman. Kalau ngomongnya firman. Apa yang ada di dalam hati ini meluap keluar lewat mulut. Ketika orang ada dalam keadaan takut, afirmasi positifnya, deklarasi firmannya, dia katakan apa? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sudah percaya? Enggak lah, saya enggak takut. Dulu waktu mahasiswa, saya enggak tahu apakah saya ini bisa lulus atau tidak. Benar, yakin. Ya. Kalau minggu sore mesti saya tanya ibu, Bu, gak ada sanggup mboten Bu? Ini sungguh loh saudara. Ora, hendak ujian. Ono, berangkat. Satu hari saya dimarahi oleh Pak Sutadi. Mit, gue sembrono, ini ujian statistik. Gue dengi ora rata kok ngopo. Saya diem. Karena Pak Sutadi ini kan selain guru statistik, dia juga guru olahraga, dosen olahraga, selain statistik. Jadi di olahraga saya sering diminta tolong, Mit, pimpin apa? Pemanasan. Oh, saya kan atlet ya. Saya tuh dulu sekolah voli 4 tahun. Saya tuh atlet, oh pimpin pemanasan, wah dia seneng. Dia diem, wadah nyuruh saya. Ya. Tapi ketika statistik, wih dia ingat. Saya diem. Agak acting sedikit. Ya rada-rada ngenes sedikit ya. Nggak tahu actingnya berhasil. Dilewer gitu. Wah, nah, dia akhirnya sing nyengeni rada mendol. Dia nyerah. Jane ning ngopo? Pak, jenengan ndak ngerti, Pak. Kalau saya punya uang, saya berangkat, Pak. Masa saya ujian ndak berangkat? Kan enggak mungkin. Saya ndak punya uang, Pak. Oh dia gini dituntut. Saya itu diberi ujian sendiri. Dikasih tehnya dosen, dikasih rotinya dosen. Haleluya. Loh iya loh saudara. Sampai wesnya digarap. Ujian susulan. Garap. Teman-teman saya bingung. Wah teman-teman saya itu kalau ujian. Dulu kalau ujian ya, asistennya namanya Cipto. Itu mesti Cipto. Terus rasanya kone wah. Udah ini sama teman-teman. Saya kalau di sini, pasti yang di sini siapa diatur. Yang di sini siapa, di sini udah diatur itu. Wow, saya pasti ya bukannya sombong ya. Ya. Saya roto pinter ceritanya gitu kan. Serat. Kerjasamanya hebat sekali. Asisten namanya Cipto. Sama teman saya cek. Macam-macam. Ura. Waktu dulu ya. Ya, saya ini termasuk dicintai teman-teman. Ya, karena saya murah hati ya. Waktu itu belum bertobat ya, turunan. Tapi saya tidak nurun ya. Ya. Saudara, dari situ Pak Tadi mulai simpati. Janjane piye to? Saya tidak punya duit. Bapak saya itu meninggal, Pak. Saya kelas 1. Saya itu bisa kuliah aja seneng. Wah, udah mulai ternyuh itu kan. Wah, seneng ya kalau punya dosen perhatian gitu kan. Akhirnya statistik 2. Ada 1, 2 ribu. Wah, itu momok, saudara. Momok itu. Oh, saya bisa. Ya, saudara. Saya selalu menulis di buku saya, semua buku-buku tak tulisi. Hidup saya adalah hidup yang diberkati, dibela, disertai Tuhan. Sampai teman saya ngomong, loh, bukumu tak ore-ore emit. Wah, udah. Saya selalu deklarasi, itu sebelum saya ngerti ini.
Saya perkatakan. Sehingga saya yakin hidup saya adalah hidup yang disertai Tuhan, dibela Tuhan. Saudara, saya nggak takut sama sekali. Kalau afirmasi positif model dunia bisa menguatkan jiwa, apalagi deklarasi iman, kalau saudara-saudara lakukan menjadi gaya hidup, itu akan merupakan senjata peperangan rohani yang akan menghancurkan semua ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang negatif. Amin. Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius ya pasal 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu percaya dan tidak bimbang, maka kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Pada saat Yesus pelayanan, dia melihat pohon ara yang tidak berbuah. Singkat cerita, dikutuk. Lalu dia menjelaskan, jika kamu percaya, tidak bimbang, kamu bisa berbuat apa saja seperti yang kuperbuat. Bahkan kalau ngomong gunung beranjak, tercampak ke laut, itu terjadi. Saya pernah berkhotbah tentang bagaimana gunung Mukatam di Mesir benar-benar pindah. Pindah loh, gunung pindah. Kalau saudara mau mengulangi ceritanya, saudara bisa lihat dari khotbah saya. Saya punya buku khotbah, 3 tahun saya bukukan. Dan itu betul-betul terjadi. Karena apa? Karena waktu itu kalau orang Kristen tidak berhasil membuktikan gunung pindah, pilihannya hanya satu, pergi, kalau enggak 2 dibunuh. Pak, apa mungkin terjadi, Pak? Mungkin terjadi. Orang percaya itu punya yang namanya kuasa perkataan. Di sini ada iman, di sana ada mujizat. Pengantaranya antara iman dan mujizat yaitu perkataan. Katakan perkataan. 2, 3. Iya. Makanya syaratnya percaya, jangan bimbang. Kenapa? Orang Kristen kadang lupa untuk menggunakan perkataan iman. Karena apa? Karena banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tetapi hidupnya tidak benar. Bukan pelaku firman. Ya, hidupnya tidak menuruti perintah Tuhan. Hidupnya berbuat bukan apa yang berkenan, tapi tidak berkenan. Sehingga akhirnya hatinya menuduh. Hatinya tidak benar. Sebenarnya dia statusnya orang benar, tetapi setan ngomong kamu tidak benar dituduh. Makanya udah. Kata-katanya itu tidak pernah berkuasa dan berotoritas. Yesus berfirman, asal kamu percaya dan tidak bimbang. Tapi karena hidupnya nggak benar, bimbang. Kenapa bimbang? Karena dituduh iblis. Di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 21 sampai 22 dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Makanya saudara-saudara, bagi saudara yang masih hidupnya, praktek hidupnya, tidak berbuat seperti perintah firman Tuhan. Tidak berbuat seperti apa yang berkenan. Saudara harus bertobat. Supaya apa? Supaya hati kita tidak menuduh. Ketika hati kita tidak menuduh, lalu firman itu bisa masuk berdiam, lalu ketika dikatakan jadi, firman itu jadi.
Memang fungsi mulut yaitu untuk apa? Untuk melepaskan kuasa perkataan. Ada banyak yang saya alami. Hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi saya alami. Tadi pagi saya cerita, dulu ketika kita ini tahun 95-an ya, Pak Oni, Pak Peter, Mbak Titis, dan sebagainya itu masih muda, kita ini sering mengadakan camp penjangkauan. Satu anak Kristen mengajak 3-4 anak yang belum percaya. Kita adakan camp di Pantaran. Lalu juga gabungan gereja-gereja tahun 95. Waktu itu sangat keterbatasan karena yang punya motor cuma saya. Ya. Ini cerita benar-benar terjadi. Karena kenapa saya ceritakan, kemarin baru saja ada seorang hamba Tuhan yang khotbah. Ya. Bukan khotbah, ngisi seminar di Rakernas. Dia cerita, wah mau dipanggil jemaat, rumahnya cukup jauh, bensinnya R. Wah. Dia berdoa, Tuhan tolong bensin saya R. Udah percaya sajalah, pasti sampai. Wah bener, starter, wah langsung berangkat. Layani orang tersebut. Di tengah-tengah perjalanan dia dak-dikduk ini. Macet pondak ini, bensin ini cukup enggak ini. Wah ternyata sampai di rumahnya cukup, puji Tuhan. Wah tapi dia tetap mikir terus ini, gue mulia piye. Udah R, udah mepet gitu kan. Wah ini. Sudah dilayani 1 jam, didoakan dilayani gitu, waktu pulang. Langsung pulang, ya saya pulang ya Pak, iya ya, manggil Pak Pendeta, silakan Pak, Tuhan berkati ya Pak, cuma gini-gini aja ini jemaatnya ini. Wah ini, iya ini, ya udah ngundang pelayanan gitu kan. Ini. Lalu dia berharap, Tuhan kalau saya starter, mudah-mudahan, gitu kan. Ini skenario pikiran dia. Terus mungkin jemaatnya, Pak kenapa? Bensinnya habis. Ya, dengan bensinnya habis ya pasti ya jemaat itu akan pengertian gitu kan. Ternyata enggak. Di starter. Itu 100 meter ini. Waduh iya. Ini terjadi bener-bener. Akhirnya apa? Wah, lumayan nih sekitar jarak 20 kilo. Dengan iman. Sampai rumah. Enggak habis. Dia belajar dari Tuhan. Mujizat ya. Kamu itu tidak perlu mengandalkan manusia. Saya pernah ngalami itu. Saya dengan Om Oni. Bensin itu jelas dulu kan ada R ya. Zaman dulu ya. Namanya Supra itu ada R. Ini R-nya sekian. Udah tinggal sedikit. Ini pasti sampai Jatinom aja udah pasti habis gitu kan. Didoakan. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi. Tidak habis gitu. Wah sudah goncengan. Bayangkan dengan Pak Yus. Wong lemune kaya ngono ya. Wah goncengan, sampai sana nggak habis, nggak habis, bener-bener nggak habis. Ya. Saya ngomong dalam nama Yesus. Di sana bingung juga, Om Oni itu belum bisa ngedram, tukang drumnya yang KKR itu tidak datang. Wah namanya Pantai Kustahiran lah gitu kan. Oni ini doakan, sujud doakan dalam nama Yesus, roh ngedram itu. Keterampilan ngedram. Waktu itu memang udah belajar, agak-agak belajar gitu kan. Langsung didoakan dalam nama Yesus. Wes, gimana Pak? Wes, semangat ngedram. Gitu, mulai dari penyembahan lancar gitu kan. Mulai penyembahan lancar, lagu-lagu lancar. Lancar. Jangan bisa ya ini. Bisa loh. Tapi ini kasus khusus ya. Iya. Jangan nanti sesuk KKR-nya gor. Rasa pelatihan. Gitu mangi tangan, wah ini sesat. Ya. Saya cerita ini karena ini mengalami terjadi. Ya. Sampai waktu dulu saya punya anak satu, Gracie yang meninggal itu, karena mau camp itu harus bawa komputer itu. Zaman dulu CPU, wah monitornya gede itu, dibawa ini. Dia di sini, waduh, mama sampai bawah itu pakai Astrea. Klasis ke selatan yang sekarang Perumahan Kerapia. Wah dulu itu masih jalan kecil becek-becek itu kan. Hujan. Saya ngomong dalam ini nek udan mah wis remuk hancur komputer ini nek udan. Hujan betul. Saya ngomong dalam nama Yesus boleh hujan tapi tidak boleh menyentuh gitu. Wah, saya heran sudah. Itu terjadi. Saya ngomong ini benar-benar terjadi. Ada saksinya Bu Yuli.
tidak ada air yang menyentuh kita. Amin. Saya ngomong, Tuhan tolong, ini komputernya mau dipakai untuk buat buku acara untuk besok. Kalau ini hujan beres, sudah tamat itu. Tidak apa-apa ya. Masuk rumah, udah. Ada banyak hal, termasuk ketika kami camp, itu listrik mati. Mati total. Di pantaran. Yuk kita berdoa, doa. Tuhan, kirim malaikatmu untuk perbaiki trafo. Wah, doa. Amin. Nyala loh saudara. Ini mungkin karena ini di live ya, di YouTube ya. Orang yang denger, mosok tenan gue. Bener nggak Pak Mit? Bener, saya ngomong. Bener terjadi. Saya tuh sering ngalamin seperti itu. Ini. Mungkin Pak Timotius masih ingat ya, peristiwa di Kadisimo. Masih ingat Pak? Wah, mau ibadah di tempatnya Pak Yitno itu. Wah, ibadah. Oh, gelangan. Langsung, Pak ambil diesel. Enggak usah. Saya masih ingat Pak Timotius sebelahan saya. Saya ngomong, enggak usah. Kenapa? Pak ini gelangan. Ya, tenang. 10 menit lagi nyala. Wah, mungkin ya saya sendiri ya dak-dikduk ya. Nyala tenan kayak Pak Timotius jemaat anyar itu kan. Oh, Pak Pendeta ini tebus ya. Masih ingat ya Pak ya? Saya juga masih ingat itu. Wah, saya pertaruhan ini. Iya. Yang ngomong, nyala, betul. Nyala betul. Dan peristiwa itu banyak yang saya alami. Saya ngalami yang namanya kuasa perkataan itu. Ketika kita percaya, tidak bimbang, diucapkan sebagai orang benar. Iman, mujizat, perantaraannya apa? Perantaranya apa? Kuasa perkataan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Iya. Sebenarnya banyak ya. Yang terjadi dalam hidup itu banyak sekali. Ya. Tapi intinya, kuasa perkataan seperti itu. Makanya saudara tahu ya, lidah kita, itu firman Tuhan mengajar. Loh, lidah itu kan satu ya, satu. Lidah itu seperti mata air. Ya. Saya tuh kalau renang di Peluneng ya, sama Pak Parjo. Pak Parjo udah sembuh itu kebasnya. Saya OTW Pak ya. OTW ya. Iya. Saya juga yakin pasti sembuh. Nah, saya kalau ada di sebelah yang ujung sana itu, bayangkan ya, itu Peluneng saudara. Mata airnya itu gede banget, sampai pancurannya gede-gede. Saya bayangkan ini sehat sekali, mata air. Tapi saya lihat mata airnya ya gitu-gitu terus ya. Airnya bening, bagus gitu kan. Tidak ada mata air yang, mata air Senin mengalirkan air tawar. Selasa mengalirkan air asin. Rebu mengalirkan air tawar. Kemis asin enggak ada. Enggak ada. Mata air mengalirkan air yang jernih, yang baik. Ya. Makanya firman Tuhan di dalam Yakobus, bagaimana dengan mulut manusia? Loh, mulut manusia itu loh bisa loh hari Minggu untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Ketemu yang perapatan gunungan. Mulai lupa bahasa perkataan. Matane. Udah masalah itu saudara. Lu iya. Hati-hati saudara. Ini. Coba ceplek kanan kiri. Wis tahu ngono kuwi. Mungkin nggak tahu. Ya. Lo manusia loh, itu proses ya. Ini. Nah, coba kita lihat ya. Yakobus 3 ayat 9. Dengan lidah kita memuji Tuhan dan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Loh, dengan lidah kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah orang bisa mengutuk. Gak boleh. Nah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi. Tidak boleh demikian terjadi. Nggak tahu tuh Mega senyumnya senyum apa itu. Nggak boleh terjadi.
Satu mulut mengeluarkan kutuk dan berkat. Yang dikutuk siapa? Yang dikutuk juga manusia yang diciptakan Tuhan. Waduh. Ayat 11 baca bareng-bareng. 2, 3. Apakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Siapnya apa? Halo? Enggak dengar? Kurang keras? Enggak. Mah tawanya. Apakah satu sumber itu mengeluarkan air? Dari satu sumber mengeluarkan air. Kadang air tawar, kadang air pahit, enggak bisa. Ayat 12 dibaca. 2, 3. Saudara-saudaraku, apakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Bisa enggak? Pohon ara bisa menghasilkan buah zaitun, bisa enggak? Pohon pisang menghasilkan mangga, bisa enggak? Enggak bisa. Pohon tela menghasilkan duren, bisa enggak? Nek iso kabeh nanam telo gitu kan. Enggak bisa. Pohon ara dan pokok anggur dapat menghasilkan buah ara, bisa enggak? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan mata air tawar. Perhatikan, kalau benar-benar hidup kita isinya itu firman Tuhan, pasti tidak bisa mengeluarkan hal yang lain. Iya, loh, orang itu ada loh, saudara. Orang itu ada ya, udah Kristen itu jago gosip, bener loh. Jago gosip, jago gibah, jago ember. Hati-hati itu. Itu berarti di dalamnya bukan Yesus, bukan firman. Orang baik mengeluarkan perbendaharaan yang baik. Orang yang baik mengeluarkan perbendaharaan yang tidak baik. Nah, coba tanya kanan kiri. Perbendaharaanmu janjane apa? Coba tanya. Omonganmu kaya ngono ya. Iya. Mbok yang ngomong yang baik, ngomong yang benar, ngomong yang memberkati. Ini kan. Tetapi walaupun dikatakan, apakah pohon anggur bisa menghasilkan pohon ara? Enggak. Tetapi terjadi loh pada manusia. Terjadi loh. Terjadinya apa? Oh. Satu mulut bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Minggu pagi jam 6:30 sampai jam 9 malaikat. Malaikat. Ya. Tapi baru pulang gereja. Baru 5 menit kemudian posting. Wah, postingnya udah lain. Loh, posting juga perkataan. Sekarang tuh perkataan tidak apa? Di sini loh ya. Di sini jarimu itu. Coba ngomong, jarimu itu loh, ngomong. Jarimu itu loh. Loh, jarimu itu loh. Iya. Makanya hati-hati loh, saudara. Kalau posting hati-hati ya. Jangan posting yang aneh-aneh. Ya. Saudara tuh posting sing negatif karepe nggo iki, ning seluruh dunia tersinggung. Terus dunia ngomong, wah kok dhek muni ngono. Oh iya, kok dhek posting ngono ya? Kok dhek ngono lho. Orang lain yang tidak kesangkut aja ikut kesangkut loh. Hati-hati loh, saudara. Kalau kita benar-benar anak Tuhan, di dalam sini adalah Yesus. Kalau benar-benar perbendaharaannya baik, yang keluar juga baik. Sebelah kanan kiri ngomong, kita masih bergumul. Iya, kita masih bergumul. Tapi pasti dengan pertolongan Tuhan, kita akan dibentuk menjadi gereja yang dewasa. Amin. Gereja yang kudus, gereja yang suci. Iya. Saya ini jadi gembala, aduh, banyak ngampet, banyak nahan, saudara. Kadang-kadang secara daging kita tuh pengen ngomentari, pengen ngomong, pengen apa, tapi enggak lah.
Firman Tuhan kemarin kan ngomongnya, kalau nggak penting nggak usah, kalau nggak bermanfaat nggak usah. Enggak, kalau nggak benar nggak usah, dipikir dulu. Hati-hati. Ya. Nah, makanya begini, kalau hati kita banyak menuduh, hati-hati. Ngomong sama iblis, kowe rasa macam-macam. Rasa neko-neko. Hidup saya milik Kristus. Aku memang tidak selalu benar. Tetapi saya yang kemarin saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kamu tidak boleh menuduh saya lagi. Nyahlah daripadaku dalam nama Yesus. Amin. Makanya dikatakan loh, medan perang yang sesungguhnya itu apa? Pikiran. Makanya di dalam 2 Korintus 4 ayat 13, firman Tuhan jelas mengatakan, namun kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, aku percaya. Amin. Percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya. Sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kita percaya, kita punya iman, kita punya perbenaran yang baik, yaitu janji Tuhan, kita berkata-kata. Iman itu mesti mendorong, mengucapkan kata-kata profetik. Kata-kata yang membangun. Kata-kata yang meneguhkan, yang menguatkan. Kata-kata yang mendatangkan kuasa mujizat di setiap doa kita. Ya, pernah satu hari saya dihubungi oleh anak M, sepupu. Pak, ini murid. Bapak mendoakan Pak D saya. Ini enggak jauh, cuma di Mbareng. Lah, selatan jalan. Ya doakan. Kenapa? Lumpuh. Udah lumpuh 8 bulan. Waktu itu memang saya sedang dituntun Tuhan. Untuk banyak belajar. Tentang iman, kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Ya. Saya ngomong, saya akan doakan. Dalam nama Yesus. Oh enggak boleh Pak. Enggak boleh, enggak bisa Pak. Oh kalau enggak bisa saya pulang. Nah, saya ngomong sama, piye, kowe mu akon aku toh. Iki kan enggak boleh, aku pulang. Ngene le, diterangkan. Karena yang lumpuh itu kan yang Pak D-nya, yang leknya yang laki-laki. Iki ngene lho, iki didoake. Kowe ora kudu dadi Kristen. Nek didoake tok. Gitu. Nek ora dipaksa dadi Kristen yo gelem ora apa-apa. Saya ngomong, loh saya ini kalau mendoakan karena saya ini hamba Tuhan, saya mendoakan harus dalam nama Yesus. Ya. Kalau mau saya doakan. Wah, akhirnya saya punya kesempatan beritakan firman. Beritakan firman, saya beritakan firman sebentar, saya nyembah Tuhan sebentar, saya ngomong tentang kata-kata iman, kesembuhan, mujizat, dan luar biasanya ketika didoakan. Saya ngomong kamu berjalan. Wah udah 8 bulan gak jalan. Jalan saudara. Jalan bener-bener jalan. Bener-bener berjalan. Mujizat terjadi. Bahkan dulu jemaat kita ada yang sakit lupus. Saya dari kampus datang ke kos. Saya ngomong, saya punya dengan Pak Dana, saya ngomong, kamu mau jalur mujizat atau jalur rumah sakit? Mujizat Pak, kalau mujizat oke. Sekarang saya doakan, begitu amin, besok cek di rumah sakit. Bener loh. Cek rumah sakit. Oh itu sudah lupus, enggak berani kena sinar matahari dan sebagainya. Begitu cek, negatif. Bahkan livernya yang mulai kena juga sembuh. Saudara, loh ini apakah hanya hamba Tuhan? Oh enggak. Firman Tuhan berkata semua orang yang percaya disebut sebagai anak. Dan dia diberikan kuasa untuk menjadi anak Allah. Artinya saudara juga diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi untuk mengabarkan Injil keselamatan. Amin. Saudara juga sama statusnya. Kata-kata yang positif itu mesti saudara terus katakan. Kalau orang dunia ngomong kata-kata positif. Tapi sebenarnya kalau firman katakan apa? Kata-kata deklarasi iman. Ya, katakan saja deklarasi iman, katakan. Ya. Tangkap penerima firman Tuhan hari ini.
Kenapa? Karena di dalam Roma 10 ayat 8 dikatakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Wah, jadi kalau saudara kata Yesus ada di dalam hidup kita, makanan kita firman, makanan kita firman, makanan kita firman, kita makan. Lalu firman itu dekat. Berapa senti ya? Berapa Hendrik? Berapa senti Pak? Nah, sakilan itu kan. Firman itu dekat. Tinggal ngomong. Deklarasikan. Firman, firman, firman. Kemarin saya diomongin sama istri. Ketika malam-malam saya, jam 9. Tolong Mbak Wiji, saya ditensi. 9/4 itu. Dia datang sama Dinda. Loh, dia Pak D, sikilku pijetin loh. Wah, banyak yang pijet dikit udah sakit. Wah, engko nek tensine rada dhuwur, aku ke UGD aja ya. Apa kan iki baru khotbah deklarasi iman kok ngomong UGD itu kan. Wah, iya. Ya ndak, saya sembuh. Karena badan itu udah ndak enak, Saudara. Ndak enak, saking capeknya ndak enak. Wah, itu istri menjaga itu. Mosok kemarin kan habis khotbah deklarasi iman kok UGD. Nah, makanya kita ini perlu komunitas. Saudara ada di Komsel, perlu komunitas, saling mengingatkan. Amin. Iya, kadang-kadang juga habis ngomong gitu kok. Karena apa? Saya berpikir ini besok saya punya agenda. Rebo, Kamis, Jumat. Rebo, Kamis saya ada di Cepu. Saya bayangkan itu. Belum sampai Cepu, nyopir tekan Cepu selesai. Belum dilakoni, tapi dah besok kuat. Langsung Jumatnya ada pertemuan dengan Compassion ya di Solo. Saya ngomong, pasti bisa. Walaupun capek, pasti bisa. Saudara, saya mau kasih tahu ya, firman itu dekat di mulut, di hati. Ini. Makanya isilah hidupmu dengan firman. Siapa yang setiap hari baca firman? Siapa yang setiap hari dengarkan firman Tuhan? Saya itu pasti kalau pergi jauh, dengarkan firman. Kalau mau tidur sama istri, dengarkan firman. Dengarkan firman. Kalau saya capek, firman Tuhan di HP itu kan bisa. Klik, Yohanes sudah. Yohanes langsung ngomong terus, sak turune gitu kan. Iya. Ketika diisi firman tuh tidurnya angler saja. Tapi coba saudara kalau mau tidur saja mikirnya aneh-aneh. Mesti turu ngimpi gendruwo gitu kan. Ngimpi doyak wong edan gitu kan. Wah ini masalah loh. Kalau saudara sering mimpi doyak wong edan itu masalah itu. Ngimpi doyak pitik. Ya, ini ngimpi, nggak enak gitu kan. Makanya gini, kita perlu ya firman itu ditaruh di hati. Deklarasikan. Saya sehat, saya sembuh, saya diberkati. Mari semua praktek ya, semua berdiri. Tirukan saya, deklarasi iman. 1. Saya sudah diselamatkan. Diampuni, diterima, ditebus oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. 2. Masa lalu tidak membelenggu hidup saya. Yang lama sudah berlalu. Yang baru, yang dari Tuhan sudah datang. 3. Saya disembuhkan. Saya dipulihkan. Saya sehat. Saya sukacita. Saya bersyukur. 4. Keluarga saya disertai dan diberkati oleh Tuhan. 5. Semua jemaat GBDI Fajar Pengharapan diberkati oleh Tuhan. Bertumbuh baik jumlah maupun kualitas. Semua jemaat berfungsi dalam pelayanan. Hidup dalam kasih, saling mengampuni,
bersatu. 6. Tidak ada perpecahan. Semua jemaat mengalami hubungan penuh kasih. 7. Semua jemaat bertumbuh menjadi dewasa dalam Yesus. Menjadi agen kerajaan Allah. Menjadi saksi Kristus. Memenangkan jiwa baru bagi Tuhan. Semua bidang pelayanan, TK Teruna Bangsa, PPA Generasi Anak Terang, Yayasan Duta Pengharapan Indonesia, Radio Suara Pengharapan, diberkati oleh Tuhan, semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 9. Gembala sidang dan seluruh pelayan Tuhan diberkati oleh Tuhan, sehat, bertumbuh menjadi teladan yang baik di dalam jemaat maupun di masyarakat. 10. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur untuk firman hari ini. Ajari kami selalu mendeklarasikan hal-hal yang baik. Deklarasi iman, deklarasi firman Tuhan. Hari ini kami rindu menjadi jemaat yang bertumbuh, menjadi dewasa rohani. Kami menolak semua hal-hal yang bukan dari Tuhan, yang menghambat pertumbuhan rohani saya. Kami menolak semua yang bukan dari Tuhan, yang menghambat deklarasi firman. Kuasa setan iblis dihancurkan. Demi nama Yesus, kuasa iblis dihancurkan oleh pengorbanan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari tengadakan tangan. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulanglah, bawalah segala berkat yang terbaik, berkat rohani, berkat jasmani, berkat hati yang mengucap syukur, berkat pertumbuhan rohani, berkat damai sejahtera, memenuhi hidupmu, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya berkata, amin. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahmu, dan kiranya selalu menyertai aku dan melihat